Saat rendah hati, renungan dari Hendra Penyucuk Hati. Saya lagi menikmati kisah-kisah menjelang penyalipan. Dan salah satu bagian yang saya sedang baca saat ini adalah Petrus menyangkal Yesus di versi Matius 26 ayatnya yang ke-69 sampai dengan 75. Saya sering kali menemukan penulis-penulis Injil itu menyampaikan pesan utama dari setiap bagian yang mereka tulis ya. Yang di Alkitab itu tuh perikop-perikopnya itu ada di awal atau di akhir dari kisah itu. Misalnya kisah Zakheus Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Pesannya itu ada di akhir ya. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau di kisah-kisah perumpamaan tentang kerajaan sorga, di depan biasanya. Hal kerajaan sorga adalah bla 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 gitu ya. Jadi selalu begitu, ada di awal atau di akhir. Nah, bagian yang saya baca ini, kisah Petrus menyangkal Yesus dalam versi Matius 26 ayat 69 sampai 75, saya menemukan ada di bagian akhir ya. Ketika Petrus teringat akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan lalu ia pergi dan keluar dan menangis dengan sedihnya. Jadi bagian ini itu menjadi pesan utamanya. Nah, lalu apa sih sebenarnya yang mau disampaikan ya? Jadi kalau kita melihat perikop sebelumnya, kisah Yesus di hadapan mahkamah agama yang dia diadili lalu ditanyakan ya, apakah kamu Mesias dan seterusnya, dan akhirnya mereka menjatuhi hukuman. Di ayat 67 disebutkan lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya, orang-orang lain juga menampar dia, lalu berkata ayat 68. Bernubuatlah kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Jadi Tuhan Yesus semacam diledek. Kalau kamu Mesias, kamu tak akan tahu siapa yang memukulmu ini ya. Saudara, penulis Injil Matius lalu menjawabnya dengan kisah Petrus menyangkal Yesus. Di ayat 75 disebutkan, jangankan untuk tahu siapa yang memukul pada saat itu. Bahkan apa yang akan dilakukan Petrus beberapa hari kemudian, Yesus sudah tahu. Jadi sebenarnya penulis Injil Matius mau menegaskan, Yesus adalah Mesias itu. Dia tahu akan masa depan. Dia tahu tentang apa yang akan terjadi ke depan. Maka kalau kita tahu Yesus adalah Allah yang tahu akan masa depan, kita sungguh-sungguh harus percaya padanya dan menyerahkan hidup kita, yakin akan rencana-rencana yang luar biasa yang Tuhan nyatakan untuk kita. Jangan sampai kita seperti Petrus yang menjualnya. Semoga kita terus mengenal Tuhan, Tuhan yang tahu, bahkan mau berkorban untuk kita. Selamat merenungkan hari-hari sengsara ini dan mengenal Tuhan jauh lebih dalam. Tuhan Yesus berkati.